Pernahkah mendengar kisah dongeng Putri Tadampali? Dongeng itu menceritakan tentang asal-usul dan sejarah munculnya negeri Wajo serta beberapa daerah di dalamnya. Dikisahkan bahwa kerajaan Luwu memiliki seorang putri yang cantik bernama Putri Tadampali. Silih berganti pangeran dari berbagai kerajaan lain datang untuk melamar sang putri, termasuk pangeran dari kerajaan Bon. Lamaran Pangeran Bon itu belum disetujui oleh Raja Luwu, sebab menurut adat Luwu, putrinya hanya boleh menikah dengan orang Luwu juga. Suatu hari, Putri Tadampali terserang penyakit kusta. Khawatir penyakit sang putri menular, ia bersama beberapa pengikutnya kemudian dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Ketika sampai di daratan itu, pengikutnya memungut buah pohon bajo. Dari nama buah itu kemudian Putri Tadampali memberi nama wilayah itu dengan sebutan Wajo. Sementara kawasan tempat sang putri bermukim kemudian disebut Majaelang, berasal dari kata dalam bahasa Bugis, yaitu kata maja yang berarti jelek dan kata uli, yang berarti kulit. Konon kabarnya Putri Tadampali dijilati kerbau belang hingga penyakit kustanya pulih dan sembuh. Tempat sang putri dijilati kerbau itu kemudian disebut Sakoli, berasal dari kata dalam bahasa Bugis, yaitu sake yang berarti pulih dan uli, yang berarti pulih. Saat Putri Tadampali sembuh, ia beserta pengikutnya yang setia membangun pemukiman baru di wilayah itu. Hingga suatu saat, datang seorang pangeran dari Boneh yang berburu dan beristirahat di dekat perkampungan Putri Tadampali. Tanpa disangka-sangka, mereka kemudian bertemu. Pangeran Bon kemudian datang ke Luwu untuk menemui dan mengabari Raja Luwu. Singkat cerita, mereka kemudian menikah dan menurunkan Raja-Raja Wajo. Terlepas dari kisah dongeng tersebut, dari mana sebetulnya nama Wajo ini berasal dan bagaimana sejarah awal mula kerajaan Wajo berdiri? Beberapa pendapat mengatakan bahwa nama Wajo berasal dari kata bahasa Bugis yaitu Wajo-Wajo yang berarti bayangan atau bayang-bayang. Sejarah Wajo berbeda dengan sejarah kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang pada umumnya memulai kerajaannya dengan kedatangan Tumanurung. Sejarah awal Wajo menurut kronik Bugis yang disebut Lontara Sukuna Wajo dimulai dengan pembentukan komunitas masyarakat di pinggir Danau Lampulung. Disebutkan bahwa orang-orang dari berbagai daerah penjuru mata angin, utara, selatan, timur dan barat, berkumpul di pinggir sebuah danau. Danau itu kemudian dikenal dengan nama Danau Lampulung, berasal dari kata bahasa Bugis, Sipulung yang berarti berkumpul. Kelompok masyarakat di pinggir danau itu dipimpin oleh seseorang yang tidak diketahui namanya. Ia hanya disebut dengan gelar Puangri Lampulung. Puangri Lampulung dikenal sebagai orang yang bijak, mengetahui tanda-tanda alam dan tata cara bertani yang baik. Komunitas Lampulung terus berkembang dan memperluas wilayahnya hingga ke Saebawi. Setelah Puangri Lampulung meninggal, komunitas bubar, hingga tiba seseorang yang memiliki kemampuan sama dengannya, yaitu Puangri Timpengeng Riboli. Tokoh ini kemudian mendirikan komunitas masyarakat di Boli. Komunitas Boli terus berkembang hingga meninggalnya Puangri Timpengeng. Setelah itu, datang putra mahkota Kedatuan Cina. Kedatun Cina yang dimaksud adalah kerajaan yang pernah berdiri di Pamana, Wajo, dan kerajaan Mampu, yaitu Lapauke mendirikan kerajaan Cinotabi di bekas wilayah komunitas masyarakat Boli. Kerajaan Cinotabi terus berkembang sampai pada masa pemerintahan Arum Cinotabi keempat, Lapatiroy. Sepeninggal Lapatiroy, Dewan Adat Cinotabi mengangkat Laten Ribali dan saudaranya Laten Ritipe sekaligus sebagai Arum Cinotabi V. Akan tetapi dalam pemerintahannya,
Latenritipe sering berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya sehingga mereka berdua diturunkan dari jabatannya. Karena alasan itu, maka Latenribali mengasingkan dirinya. Setelah itu, kerajaan Cinotabi bubar. Warga serta dewan adatnya berkumpul di Boli dan membentuk komunitas masyarakat baru lagi yang disebut Lipu Telu Kajurue. Latenribali sendiri setelah meninggalkan Cinotabi membentuk kerajaan baru yang disebut Akarungeng Ripenrang dan menjadi Arung Penrang pertama, berlokasi di sebelah timur Tosora, bukan Kabupaten Pinrang yang sekarang. Ketiga sepupunya kemudian datang meminta Latenribali agar bersedia kembali menjadi Raja Lipu Telu Kajurue di Boli. Latenribali menerima permintaan itu. Kemudian diangkat menjadi raja dengan gelar Arung Mata Eso. Pada upacara pelantikannya di bawah pohon bajo pada tahun 1399, diucapkan ikrar atau perjanjian sosial antara rakyat dan Latenribali. Perjanjian itu dikenal dengan nama Asijancingenge Rimajaeleng. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka diubahlah istilah Arung Mata Eso menjadi Batara Wajo. Sementara kerajaan Boli atau Lipu Telu Kajurue juga diubah menjadi kerajaan Wajo. Ketiga sepupu Latenribali juga berganti gelar menjadi Padanreng yang menguasai wilayah bawahan Wajo. Latenritau menjadi Padanreng Rimajaeleng, yang kemudian menjadi Padanreng Betempola. Latenripeka menjadi Padanreng Sabamparu, yang kemudian menjadi Padanreng Talotenreng. Lamatareng menjadi Padanreng Ritakalala yang kemudian menjadi Padanreng Tua. Kerajaan Wajo terus berkembang hingga mengalami perubahan struktural pasca perjanjian Lapadeppa yang berisi tentang pengakuan hak-hak kemerdekaan orang Wajo. Posisi Batara Wajo yang bersifat monarki absolut diganti menjadi Arung Matowa yang bersifat monarki konstitusional. Masa keemasan Wajo adalah pada pemerintahan Latadampare Puang Rimagalatung. Wajo menjadi anggota persekutuan Telumpoco sebagai saudara tengah bersama Bon sebagai saudara tua dan Sopeng sebagai saudara bungsu. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channel ini untuk melihat video-video terbaru kami.